Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Jumpa lagi di video pembelajaran Ibu ya. Kali ini kita akan belajar mengenai teks persuasi. Kira-kira teks persuasi itu apa ya? Dan bagaimana ciri-cirinya? Yuk simak video berikut sampai selesai. Oke anak-anakku semuanya, kita akan melanjutkan materi bahasa Indonesia yaitu mengenai bab teks persuasi. Di sini kita akan mempelajari pengertian, ciri-ciri, dan juga menyimpulkan sebuah teks persuasi. Yang pertama adalah tentang pengertiannya ya. Teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan atau bujukan kepada seseorang, tentunya si pembaca, agar terdorong melakukan atau mengikuti harapan atau keinginan-keinginan penulis seperti yang diungkapkan di dalam teks. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh bacaan teks persuasi. Kita baca bareng-bareng ya. Penyebab seseorang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur. Misalnya sering terlambat makan, kurang mengkonsumsi sayur dan buah, dan kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Nah, itu tadi merupakan contoh bacaan teks persuasi. Kenapa kok dinamakan contoh bacaan teks persuasi? Nah, di dalamnya itu terkandung bujukan pada kalimat makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Di situ tentunya penulis mengajak kita si pembaca agar tidak mengalami gangguan pencernaan. Kita diminta untuk makan makanan yang sehat dan juga seimbang. Namun, sebelum penulis itu memberikan suatu ajakan, tentunya ada argumen sebelumnya. Jadi di situ sudah dijelaskan bahwa orang yang mengalami gangguan pencernaan itu dikarenakan salah satunya ya kurang mengkonsumsi sayur dan juga buah. Jadi sebelum kita memberikan ajakan ataupun saran atau dorongan kepada orang, kita harus menyertakan alasannya terlebih dahulu. Alasan atau penjelasan mengapa kok kita atau orang tersebut harus mengikuti ajakan yang orang yang mengajak atau ajakan si penulis itu ya. Selanjutnya tujuannya teks persuasi sudah jelas ya. Yang pertama tadi ya, bahwa teks persuasi memiliki tujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa ide, gagasan, ataupun pendapat di dalam teks adalah benar dan terbukti, dan juga melaksanakan. Tujuannya adalah untuk melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Jadi di sini kita bisa garis bawahi bahwa tujuan dari teks persuasi adalah untuk meyakinkan pembaca sehingga pembaca bisa mengikuti atau mengikuti si penulis tersebut, mengikuti ajakan dari penulis tersebut, mengikuti dorongan dari penulis tersebut, gitu ya. Nah, suatu ajakan ini biasanya ditandai dengan kata-kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan sejenisnya. Tetapi terkadang juga dalam teks persuasi tujuan atau ajakan dari bacaan tersebut bisa juga tersirat. Artinya kita sebagai pembaca harus memahami apa makna dari bacaan tersebut dan kalimat mana yang merupakan kalimat ajakan, meskipun tidak ditandai dengan kata-kata yang tadi Ibu jelaskan ya, ada harus, hendaknya, sebaiknya, dan lain sebagainya. Ciri-ciri dari teks persuasi. Yang pertama, berisi data dan fakta. Jadi, karena yang pertama tadi sebelum penulis itu memberikan ajakan atau dorongan, tentunya ada argumen sebelumnya. Nah, argumen ini harus berdasarkan data dan fakta yang ada. Nah, untuk apa? Untuk mempengaruhi si pembaca. Sebab itu teks persuasi harus memiliki alasan-alasan yang kuat disertai data dan fakta agar pembaca tadi benar-benar mengikuti ajakan si penulisnya. Yang kedua adalah bertujuan untuk meyakinkan pembaca. Teks ini berusaha untuk meyakinkan pembacanya untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh si penulis. Yang ketiga adalah berisi ajakan. Teks ini banyak menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, dan lain sebagainya. Yang keempat, menghindari konflik.
Nah, teks persuasi biasanya menghindari konflik agar kepercayaan pembacanya tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapat antara penulis dan pembaca bisa tercapai. Itulah tujuan ataupun ciri-ciri dari teks persuasi. Lalu bagaimana cara menyimpulkan sebuah teks persuasi ya? Nah, simpulan isi teks persuasi, simpulan sendiri adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Misalnya tentang teks, jadi ringkasan atau kesimpulan dari setelah kita membaca dari sebuah teks. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita. Jadi simpulan itu biasanya ditulis berdasarkan bahasanya kita atau berdasarkan pemahaman setelah kita membaca atau melihat suatu informasi. Ya, dari keseluruhan informasi tersebut. Karena isi teks persuasi ini berkenaan dengan ajakan, kesimpulan untuk teks tersebut tidak jauh dari jawaban atas pertanyaan. Mengajak apa sih teks persuasi yang telah kalian baca itu? Kita disuruh apa sih dari penulisnya? Nah, ini merupakan langkah-langkah dari penyimpulan teks persuasi. Yang pertama tentunya kita harus membaca keseluruhan teks tersebut. Jadi kalau kita mau menyimpulkan sesuatu, kalau kita mau menemukan informasi dari suatu teks, tentunya kita diminta untuk membacanya agar kita bisa mendapatkan apa yang kita cari, gitu ya. Tentunya ini menemukan gagasan umum teks. Jadi kita menemukan seperti ide pokoknya lah ya. Kemudian mencatat bagian-bagian penting. Nah, jadi awal hingga akhir paragraf atau di awal atau di akhir saja, gitu ya. Kita pokoknya mencatat bagian-bagian yang kita anggap penting nih, informasi yang bisa mendukung apa yang sedang kita cari. Tuh. Terus yang ketiga adalah memahami hubungan logis antar bagian teks, yaitu tentang hubungan kausalitas. Hubungan kualitas di sini maksudnya ya. Hubungan kualitas di sini adalah dari per paragraf itu tentu saling sambung menyambung. Nah, itu maksudnya adalah hubungannya itu bagaimana antar bagian teksnya. Kita harus memahami, paragraf pertama menceritakan tentang peristiwa awalnya, kemudian paragraf kedua menjelaskan tentang penjelasan lebih rinci lagi. Jadi antar paragraf itu harus nyambung, harus logis gitu ya. Terus yang keempat yaitu merumuskan simpulan akhir. Ini yang kita cari-cari ya. Kita menuliskan sebuah simpulan tentunya dengan bahasa yang ringkas, jelas, dan juga sesuai dengan pemahaman kita pribadi, gitu ya. Nah, ini merupakan contoh dari kesimpulan teks persuasi. Nah, kita baca bareng-bareng lagi ya. Ada bacaan teks persuasi dan di bawahnya ada simpulannya. Oke, betapa sulitnya seorang pecandu rokok untuk menghentikan kebiasaan merokoknya. Seberapa mahal pun harga rokok tidak dapat menghentikan mereka. Misalnya di Malaysia, harga 20 batang rokok dapat setara dengan 5% pendapatan buruh kasar. Di Shanghai, Cina, petani dan perokok menghabiskan uang untuk membeli rokok lebih banyak daripada yang dipakai untuk membeli gandum, daging, dan buah-buah sebagai kebutuhan utama mereka. Hentikan merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. Nah, dari bacaan tersebut kira-kira kesimpulannya apa? Ya, tentu saja ada di bawahnya itu ya. Simpulan untuk cuplikan teks tersebut adalah kita harus menghentikan kebiasaan merokok agar tidak menjadi kecanduan dalam merokok. Nah, itu tadi. Karena yang paling bawah nih ya, yang paling bawah kan ada tulisan hentikan merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. Itu kan termasuk kalimat ajakan dari sebuah teks persuasi ya. Nah, itu yang dimaksud adalah menjawab ajakan tersebut. Itu yang dimaksud adalah simpulan dari teks persuasi. Sebuah kesimpulan atau sebuah simpulan dari menjawab atau jawaban dari ajakan yang diberikan oleh si penulisnya. Gitu ya. Oke anak-anakku semuanya, itu tadi merupakan penjelasan mengenai pengertian, ciri-ciri, dan bagaimana cara menyimpulkan teks persuasi. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.